Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalisus Syahri Ramadan al-Mubarak karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sekarang kita baca Al-Majlisul Thamin Ashar. Al-Majlisul Thamin Ashar, majlis yang ke-18. Fi fadli siyam, mengenai keutamaan berpuasa. Qala Syekh hafizahullah, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah, salawat serta salam untuk Rasulullah SAW wa ba'du. Faqad sahha fil hadisi 'anil Nabi SAW fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla wa huwa ma yusamma bil hadisil qudsi. Sesungguhnya ada hadis sahih dari Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari Rabbnya Allah Azza wa Jalla, wa huwa ma yusamma bil hadisul qudsi, yaitu yang disebut dengan hadisul qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala yaqul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan terhadapnya. Fa hadza min fadailis siyami min baini sa'iril a'mal. Inilah di antara keutamaan berpuasa dari seluruh amal-amal. Allah Subhanahu wa taala ikhtassahu li nafsihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa itu untuk dirinya. Faqala as-saumu li, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu untukku. Wa amma baqiyatul a'mal fa innaha li sahibiha. Adapun amal-amal yang lain, maka sesungguhnya ia untuk pemiliknya, untuk pelakunya. Jadi ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beliau riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, yang kita sebut dengan istilah hadis qudsi, di mana dalam hadis tersebut Allah SWT berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan terhadapnya. Hadis ini menerangkan, ya, keutamaan berpuasa, ya, di antara amal-amal yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa ini untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, as-saumu li, puasa itu untukku. Sementara amal-amal yang lain itu adalah untuk pelakunya. Wa amma baqiyatul a'mal fa innaha li sahibiha. Adapun amal-amal yang lain, maka sesungguhnya ia untuk pelakunya. Tuqarribuhu ila Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin hiya urdatun lil qisasi lil mazlumin, tetapi dia adalah sasaran untuk qisas bagi orang-orang yang dizalimi. Jadi amal-amal yang lain itu, ya, dia bisa menjadi qisas, ya, terhadap orang-orang yang dizalimi. Maksudnya amal-amal saleh yang dilakukan oleh seseorang, ya, bisa diambil oleh orang-orang yang dizalimi pada hari kiamat nanti. Fa inal insana fi hazi dunya, sesungguhnya seorang manusia, ya, fi hazi dunya, dalam kehidupan di dunia ini, iza kana alaihi duyunun walahu ghurama, apabila ia memiliki hutang-hutang, walahu ghurama, dan dia mempunyai orang-orang yang meminjamkan hutang kepadanya, ya, fa inal ghurama'a ya'khuzuna amwalahu allati 'indahu, maka orang-orang yang memberikan hutang tersebut akan mengambil harta yang dia miliki. Jadi di dunia ini, misalnya seseorang memiliki hutang terhadap orang lain, maka yang memberikan pinjaman tersebut, yang memberikan hutang tersebut akan mengambil harta benda orang yang dipinjami, ya, hatta la yabqa lahu syai'un, ya, illa qutuhu huwa wa auladihi, hingga terkadang tidak ada yang tersisa sama sekali kecuali makanan pokok yang meminjam atau makanan pokok anak-anaknya. Ya, kalau orang, ya, punya hutang di dunia ini, kemudian orang yang memberinya pinjaman tersebut, ya, menagih hutangnya, terkadang harta benda orang yang meminjam itu sampai habis untuk membayar hutangnya. Bahkan tidak ada yang tersisa kecuali, ya, makanan pokoknya, beras saja misalnya, ya, untuk makanan dia dan anak-anaknya. Waqad yusbihu faqiran muqdiman, dan terkadang orang yang meminjam tersebut, yang punya hutang tersebut, dia menjadi orang yang fakir muqdim, yang tidak punya apa-apa, ya, li'anal qurama'a akhazu amwalahu, karena yang memberikan pinjaman itu, ya, yang memberikan hutang, mengambil harta bendanya semuanya. Wa in kana indahu amwalun katsir, meskipun hartanya banyak, bisa saja orang punya hutang, ya, harta bendanya habis untuk membayar hutangnya semuanya. Ya, walaupun hartanya banyak, bisa saja semua harta habis untuk membayar hutangnya. Itu di dunia, ya. Iza kanat amwaluhu aqallu mimma alaihi minad duyun aw musawiyatan lima alaihi minad duyun, yaitu kalau hutangnya, ya, kalau hartanya
kurang dari jumlah hutangnya. Ya kalau harta seseorang ya kurang dari jumlah hutangnya, maka hartanya akan habis untuk membayarkan hutang-hutangnya. Au musawiyatan lima alih minad duyun, atau hartanya sama jumlahnya dengan hutangnya. Harta yang dia punya dengan hutangnya sama, maka hartanya tersebut akan habis untuk membayar hutangnya. Fa inal qurama ayakhuzunaha, maka orang yang memberikan pinjaman itu, memberikan hutang tersebut akan mengambil harta bendanya. Wala yabqa lahu syai', tidak ada lagi yang tersisa bagi dia. Fa yusbihu faqiran ba'da an kana ghaniyan, maka dia menjadi orang fakir, padahal sebelumnya orang kaya dia. Haza fid dunia, ini di dunia. Ya, di dunia ini kalau kita punya hutang pada seseorang, maka ya harta kita diambil untuk membayar hutang tersebut ya. Bisa saja seseorang yang membayar hutang dan habis hartanya untuk membayar hutangnya. Ya, kalau hutangnya ya lebih banyak daripada jumlah hartanya, atau hutangnya dengan jumlah hartanya sangat banyak ya. Itu di dunia. Bisa saja habis harta benda seseorang untuk membayar hutang-hutangnya. Bagaimana dengan di akhirat? Wa kadzalika fil akhirah, demikian pula di akhirat. Ya'ti unasun bi amsalil jibali minal a'malis salihah. Ya, ada orang-orang yang datang membawa ya amal-amal saleh sebesar gunung. Lakin ya'ti wa qad zalama hadza wa qad akhadha mala hadza wa qad daraba hadza wa qad syatama hadza fa ya'khudhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi hatta la yabqa lahu hasanah. Ya, demikian pula di akhirat. Orang-orang datang membawa ya amal-amal saleh sebesar gunung, tetapi dia datang sedangkan dia sudah menzalimi orang ini, mengambil harta orang yang ini, memukul orang yang ini, mencaci maki orang yang ini. Maka orang yang ini mengambil dari kebaikan-kebaikannya, dan orang ini juga mengambil dari kebaikan-kebaikannya juga orang-orang yang ini. Hatta la yabqa lahu hasanah, hingga tidak tersisa ya perbuatan baik baginya. Fayutrahu finnar, lalu dia dilemparkan ke neraka. Li'annahu ma baqiya lahu hasanatun yadkhulu bihal jannah. Ya, karena dia tidak ada lagi perbuatan baik yang tersisa untuknya yang membawa dia masuk surga. Fayusbihu mu'diman minal hasanat, sehingga dia menjadi orang yang tidak punya perbuatan-perbuatan baik lagi, pahala-pahalanya enggak ada lagi. Wa huwa qad ja'a bi amsalil jibal, sedangkan ketika dia datang ya dia membawa pahala sebesar gunung. Lakin rahat il qurama, tetapi pahala tersebut ya pergi untuk orang-orang yang dia berhutang kepadanya ketika di dunia. Dan demikian di akhirat. Di akhirat tidak ada harta benda, tidak ada emas perak, ya tidak ada. Ganjaran yang akan diterima oleh seseorang yang ketika di dunia dia menzalimi orang, mengambil harta orang, memukul orang, mencaci maki orang, yang merampas hak orang, apa ya yang bisa dia lakukan untuk ya orang-orang tersebut ya, padahal tidak ada harta benda lagi, tidak bisa dibayar ya. Caranya adalah ya kebaikan-kebaikan dia diambil oleh orang-orang yang disakiti selama dunia. Orang yang dizalimi akan mengambil kebaikannya, orang yang diambil hartanya akan mengambil kebaikannya, dan begitu seterusnya sampai orang tersebut tidak punya kebaikan sama sekali, sehingga dia tidak bisa masuk surga ya. Itu di akhirat ya. Hanya berhati-hati dari menzalimi orang, mengambil harta orang, memukul orang tanpa sebab, ataupun mencaci maki orang, menghina orang, merendahkan orang. Berhati-hati. Di akhirat tidak ada harta benda. Di akhirat tidak ada harta benda, adanya kebaikan dan keburukan. Jadi kalau kita zalim, menyakiti orang ya, menzalimi orang, mukul orang di dunia ini, di akhirat dia akan ambil pahala kita semuanya. Orang-orang itu akan ambil pahala kita ya. Kalau tidak ada pahala kita sudah habis, maka dosa orang itu yang diambil, lalu dipikulkan ke pelaku ya kejahatan tersebut, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka ya. Kemudian kata Syekh, amma siyamu fa innahu yudakhiruhu Allah li sahibihi. Adapun puasa, maka sesungguhnya Allah menyimpannya untuk pelakunya. Ya annahu lillahi azza wa jalla, karena puasa itu untuk Allah azza wa jalla. Fa yudakhiruhu li sahibihi, maka Allah simpan pahala puasa tersebut bagi pelakunya. Wa yajzihi bihi, dan Allah akan membalasnya dengan puasa tersebut. Wa yudkhiluhu bihil jannah, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Fahaza dalilun ala fadli siyam. Ini adalah dalil menunjukkan puasa. Jadi kalau amal-amal yang lain itu bisa jadi qisas untuk ya perbuatan-perbuatan yang zalim untuk di dunia, bisa digunakan untuk menebus ya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang di dunia ini. Tapi puasa tidak. Puasa itu ya karena Allah, untuk Allah, dan Allah akan menyimpan pahalanya untuk pelakunya di
hari kiamat ya. Allah akan membalasnya dan akan memasukkannya ke surga. Itu menunjukkan bahwa puasa ini memiliki kelebihannya. Wa qila fi tafsiril hadis, dan pendapat yang lain mengenai tafsir hadis ini, innamal a'malu salihah tudha'aful hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin. Sesungguhnya amal-amal saleh itu dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali sampai 700 kali lipat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bagaikan ya sebutir biji tanaman yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi yang Dia kehendaki. Fal habbatul wahidatu ya tunbitu sab'ami'ati habbatin. Ya, satu biji menumbuhkan 700 biji. Ya. Kazalikal hasanatu yudha'ifuha Allah fatakunu sab'ami'ati hasanatin. Demikian pula pahala, Allah lipatkan dia sehingga menjadi 700 pahala. Waqad yazidullah min fadlihi wa ihsanihi ala 700. Terkadang Allah menambah ya dengan kemudahan, dengan karunia-Nya dan kebaikannya sehingga lebih dari 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi yang dikehendakinya. Jadi mengenai hadis as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, ya tadi ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama bahwa semua amal itu ya berlaku padanya qisas, ya bisa ya diambil oleh orang-orang pada hari kiamat karena pelakunya zalim, ya memukul, mencela dan mengambil harta orang dan sebagainya. Itu penafsiran pertama untuk hadis tersebut ya. Penafsiran yang kedua adalah bahwa semua amal manusia itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT ya menjadi 10 kali lipat, ya menjadi 10 kali lipat, bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Sebagaimana Allah berfirman, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti apa? Seperti sebuah biji. Sebuah biji. Kemudian ya sebuah biji itu menunjukkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai ada 700, dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Ya 7 tangkai berarti 700 biji. Ya demikian pahala orang yang berbuat kebaikan ya. Satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bahkan Allah lipat gandakan lagi ya bagi orang yang Allah kehendaki. Satu biji menumbuhkan 700 biji yang baru. Allah lipat gandakan lagi ya menjadi lebih dari 700 kali lipat ya bagi yang Allah SWT kehendaki. Itu amal-amal saleh yang lain. Amma siyamu fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu bi adadin. Sedangkan puasa maka pelipat gandanya itu tidak terbatas dengan angka tertentu. Nah, tadi kalau amal-amal saleh yang lain itu satu amal saleh dilipat gandakan jadi 10, kemudian dilipat gandakan menjadi 700 atau lebih. Itu amal saleh yang lain. Sementara puasa dia tidak berlaku pelipat gandaan seperti itu ya pada puasa. Bal la ya'lamu thawabahu illallah. Ya. Bahkan tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah SWT. Saking besarnya pahala puasa, tidak ada yang mengetahui berapa ganjarannya kecuali Allah SWT. Bahwa mustasna minal a'malillat ala hadzal wajhi. Maka dia dikecualikan dari amal-amal dalam bentuk seperti ini, yakni dalam pelipat gandaannya dengan pelipat gandaan yang sudah tertentu. Ya, kalau puasa dikecualikan dari itu, yakni dilipat gandakan dengan yang sangat besar ya. Fi anna al-a'mala tudha'afu ila 10 hasanatin ila 700 hasanatin. Di mana amal-amal itu dilipat gandakan ya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, ila aktsar min zalika, sampai kelipatan yang lebih banyak dari itu. Lakinna siyama ghairu muhaddadin mudha'afatan. Tetapi puasa tidak dibatasi pelipat gandaannya. Tapi puasa tidak dibatasi pelipat gandaannya. Li'anna siyama minas sabri. Kenapa? Karena puasa itu termasuk dari as-sabr, kesabaran. Kalau amal-amal yang lain itu pelipat gandaannya jelas ya, tertentu ya. Satu amal soleh dilipat gandakan jadi 10, kemudian ya dilipat gandakan jadi 700 ataupun lebih dari itu. Tapi puasa pelipat gandaannya sangat besar ya, sehingga dia dikecualikan dari pelipat gandaan amal-amal yang lainnya. Kalau amal yang lain jelas ya 10, 700 dan seterusnya. Kalau puasa tidak ya. Kenapa? Karena puasa itu termasuk dari as-sabr, termasuk ke dalam as-sabr itu kesabaran. Orang yang berpuasa
dia memerlukan kesabaran ya. Wallahu jalla wa ala yaqul, sedangkan Allah azza jalla berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu pahala mereka akan disempurnakan tanpa hisab, tanpa tanpa angka-angka yang jelas ya, yang pasti. Nah, jadi orang yang berpuasa itu ya pahala mereka akan dilipat gandakan. Ya, akan dilipat gandakan. Ya. Lianna sabra maqamahu azimun. Karena kesabaran itu kedudukannya besar. Kenapa dilipat gandakan ibadah puasa? Karena dalam puasa itu ada as-sabr, ada ya kesabaran. Dia mengajarkan kita untuk bersabar, dia menuntut untuk bersabar. Sedangkan sabar itu kedudukannya sangat besar. Sedangkan kesabaran itu kedudukannya sangat besar, sehingga semua ibadah memerlukan kesabaran. Salat memerlukan kesabaran, wudu memerlukan kesabaran, zakat, haji, infak di jalan Allah semuanya memerlukan kesabaran. Puasa apalagi memerlukan kesabaran. Ya. Kata Syekh, li'anna sabra maqamuhu azimun. Karena kesabaran itu kedudukannya besar. Wa huwa sabru ala ta'atillah wa sabru an maharimillah wa sabru ala aqdarillah. Dan kesabaran itu ya ada sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan sabar atas ketentuan-ketentuan Allah SWT. Ulama mengatakan sabar itu ada 3 macam. Asabru ala ta'atillah, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, asabru an maharimillah, sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, yakni menahan diri dari ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu namanya asabru an maharimillah. Yang ketiga, asabru ala aqdarillah, yaitu bersabar ya menghadapi takdir-takdir Allah SWT yang pahit, ya, yang berat, yang menyusahkan. Jadi kesabaran itu ada 3. Falizalika sara thawabuhu azima. Oleh sebab itu pahala puasa menjadi besar. La ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang mengetahui pahala puasa tersebut saking besarnya kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walihaza ja'a zikru sabri fil Qur'an fi aktsar min 70 mawdi'ah. Oleh sebab itu ya penyebutan kata sabar dalam Al-Qur'an ya datang lebih dari 70 tempat. Karena sabar sangat penting dalam segala macam ibadah, ya maka kata as-sabr dan turunannya itu disebutkan dalam Al-Qur'an lebih dari 70 tempat. Li'annahu la yuwaffaqu lisabri illa man waffaqahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang dituntun untuk bisa bersabar kecuali orang-orang yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang bisa bersabar kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersabar. Tidak ada orang yang bisa bersabar kecuali orang-orang yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersabar ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya dalam surat Fussilat ayat 35, apa kata Allah? Wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru. Ya, wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru. Kemudian wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Ya. Wa ma yulaqqaha, dan tidak ada yang menerima apa itu wasiat-wasiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, dan tidak ada yang mengamalkan wasiat-wasiat tersebut ya illa allazina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar ya. Bersabar untuk apa? Bersabar ya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, bersabar dari melanggar perintah Allah, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Dia bersabar untuk hal-hal yang berat, dia bersabar dengan menahan emosinya, meninggalkan atau menjauhi untuk tidak balas dendam dan sebagainya. Wa ma yulqaha illa zu hazin azim. Ya, tidak ada yang bisa menerimanya kecuali orang yang punya hazin azim, itu keberuntungan yang besar. Kata Mujahid, keberuntungan yang besar itu adalah surga ya. Ayat ini ya kata Allah SWT, tidak ada yang bisa menerima wasiat-wasiat yang Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya. Apa yang Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya ya, yaitu apa? Allah perintahkan untuk menolak kebaikan
menolak ya keburukan dengan kebaikan. Kata Allah, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, kata Allah SWT, tolaklah keburukan dengan kebaikan. Itu tidak ada yang bisa mengerjakannya kecuali orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang atau kebanyakan dari manusia kan tidak bisa bersabar menghadapi sikap buruk dari orang, ya. Dia harus balas sikap buruk tersebut. Dan tidak ada yang bisa menolak keburukan dengan kebaikan kecuali orang-orang yang yang bersabar, ya. Wa ma yulaqaha illa dzul azim. Dan tidak ada yang bisa menerima wasiat untuk bersabar tersebut dan membalas keburukan dengan kebaikan kecuali orang yang akan memiliki keberuntungan yang besar, yaitu surga, ya. Fasabru yatawaffaru fi siyami bi anwa'ihi ats-tsalasah. Sabar itu ya terpenuhi dalam puasa dengan ketiga macam bentuknya. Jadi dalam puasa itu tercakup ketiga macam bentuk kesabaran. Fa fihi sabrun ala ta'atillah. Dalam puasa terdapat kesabaran atas ketaatan terhadap Allah SWT. As-shaimu yasbiru ala ta'atillah. Orang yang berpuasa akan bersabar di atas ketaatan kepada Allah SWT. Fayatruku syahawatihi wa malazzatihi. Dia akan meninggalkan syahwatnya, hal-hal yang senanginya, dan juga hal-hal yang enak baginya. Wa yahbisu nafsahu fi an ta'atillah azza wa jalla. Dan dia menahan dirinya di atas ketaatan kepada Allah SWT. Ya. Dalam puasa itu tercakup tiga bentuk kesabaran. Kesabaran pertama, kesabaran ya di atas ketaatan kepada Allah SWT. Orang yang bersabar ya senantiasa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan hal-hal yang enak, yang nikmat baginya, makan, minum, berhubungan suami istri, ya dia tinggalkan, ya. Dan dia menahan dirinya supaya tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk ketaatan yang pertama dalam puasa. Wa kadzalika fihi sabrun an maharimillah. Demikian pula dalam puasa terdapat kesabaran dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna shaima yamna'u nafsahu minal muharramat jami'aha. Sesungguhnya orang yang berpuasa, dia mencegah dirinya dari al-muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jami'iha, semuanya. Ya, dalam puasa juga terdapat kesabaran dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama istri, ya, dan sebagainya. Dari larangan-larangan ketika berpuasa, itu namanya sabar dari melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah SWT ketika berpuasa. Yamna'uha wa yahbisuha anil muharramat jami'iha. Dia menahan dirinya, mencegah dirinya dari melakukan al-muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Madama annahu sha'imun, selama dia berpuasa. Ya, fa innahu la yaliqu bihi an yaf'ala muharraman aw an yatakallama biharamin. Selama dia berpuasa, maka sesungguhnya tidak patut baginya untuk melakukan yang diharamkan ataupun mengucapkan sesuatu yang diharamkan. Au an yanzura ila haram, atau melihat sesuatu yang diharamkan. Au an yastami'a ila haram, atau mendengar sesuatu yang diharamkan. Lihat ya, orang yang berpuasa tidak pantas baginya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Tidak pantas baginya untuk mengucapkan sesuatu yang diharamkan. Tidak pantas baginya melihat sesuatu yang diharamkan. Au an yastami'a ila haram, tidak pantas baginya melihat mendengar sesuatu yang diharamkan. Bal yamna nafsahu anil muharramat bi jami'i anwa'iha. Ya, seharusnya dia menahan dirinya, mencegah dirinya dari al-muharramat, ya, hal-hal diharamkan dengan segala bentuknya. Qauliyatan kanat au fi'liyatan. Baik al-muharramat itu yang berbentuk ucapan ataupun yang berbentuk perbuatan. Li'annahu ya'lamu anna hadhil muharramat tukhillu bi siyamihi wa tujrihu siyamahu. Karena dia mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan yang diharamkan tersebut akan merusak puasanya dan mencederai puasanya. Bahwa yamna'u nafsahu anha itlaqa. Maka dia tahan dirinya secara mutlak dari hal-hal tersebut. Wa hadza qalla man yuwaffaqu lahu. Dan ini sangat sedikit orang yang bisa mengerjakannya. Sabar yang kedua dalam puasa adalah sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Baik bentuknya perkataan ataupun ucapan. Ya, dia enggak mengucapkan ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Dia tidak menggunakan ya telinganya, pendengarannya untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya sabar menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT ketika berpuasa. Kalau orang tidak bisa bersabar, tidak bisa menahan dirinya
dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, maka dikhawatirkan puasanya rusak dan puasanya tercederai, ya. Oleh sebab itu orang yang diberikan kesabaran oleh Allah SWT untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah saat berpuasa, itu adalah orang-orang yang mendapat taufik dari Allah SWT. Ini kesabaran yang kedua, ya, sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah saat berpuasa. Wa fihi sabrun ala aqdarillahil mu'limah. Dalam berpuasa juga, ya, terdapat, ya, kesabaran dari takdir-takdir Allah yang menyakitkan, mu'limah. Wa huwa ma yusibul insan fi siyami minal ju'i wal atash, yaitu apa yang menimpa manusia ketika berpuasa berupa rasa lapar dan haus. Ya, kita bersabar, ya, menahan lapar, menahan haus, menahan lapar dan haus ketika kita berpuasa. Itu namanya sabar menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Wala syakka annahu yata'allam minal ju'i wa yata'allamu minal atash wa huwa sha'im. Tidak diragukan lagi bahwa seseorang itu merasa sakit dari lapar, ya, disebabkan lapar. Wa yata'allamu minal atash, juga merasa sakit dari haus, disebabkan haus, ya. Wa huwa sha'imun, sedangkan dia berpuasa. Fa yasbiru ala hadzal alami, dia bersabar, ya, dengan, ya, rasa sakit tersebut. Ya annahu ya'lam annahu biqada'illahi wa qadrihi, karena dia mengetahui bahwa itu semua dengan qada dan qadarnya Allah SWT. Fa huwa yasbiru alaihi ila an ya'tiya waqtul iftar, lalu dia bersabar sampai datang waktu berbuka. Wa qad yakunu waqtul iftari mutaakhiran jiddan idza kana an-naharu tawilan fi shaif, dan kadang waktu berbuka itu, ya, sangat lama datangnya, sangat lambat datangnya apabila siangnya panjang, yaitu pada musim panas, ya. Faya'tashu awalan nahar aw yaju'u awal nahar, sehingga di awal siang, ya, dia sudah merasa kehausan atau merasa kelaparan. Summa yasbiru ila akhirin nahar, kemudian dia bersabar sampai akhir siang, ya. Fahaza fihi thawabun azim, ini di dalamnya ada pahala besar. Dia annahu taraka haza wa sabara ala alamihi lillahi azza wajalla, karena dia meninggalkan ini, ya, dan bersabar, ya, atas rasa sakit yang dideritanya karena Allah azza wajalla. Falazalika Allah jalla wa ala yuwaffihi ajrahu bighairi hisabin yaumal qiyamah. Oleh sebab itu Allah azza wajalla menyempurnakan pahalanya tanpa ada perhitungannya pada hari kiamat, ya. Sabar yang ketiga dalam puasa adalah sabar menghadapi, ya, ketentuan-ketentuan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang yang menyusahkan, yang memberatkan. Tidak diragukan lagi bahwa ketika kita berpuasa kita merasa lapar, merasa haus, ya. Dan itu ada, kita rasakan rasa sakitnya, rasa susahnya, tapi kita berusaha untuk, ya, menanggung rasa sakit disebabkan lapar dan haus tersebut, ya, karena kita tahu bahwa itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar, apalagi, ya, kalau waktu puasanya panjang, 15 jam misalnya, ya, maka di situ seseorang berusaha untuk menyabarkan dirinya, ya. Dia berusaha menyabarkan dirinya meskipun di awal siang dia sudah merasa lapar, merasa haus, dia sabar terus, dia menghadapi takdir yang berat tersebut sampai datangnya maghrib, ya. Dia bersabar terus. Nah, orang seperti ini akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang tidak terbatas, ya. Fasaimuna yaumal qiyamati yuwaffuna ujurahum bighairi hisab. Orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat, pahala mereka akan disempurnakan tanpa ada perhitungannya tadi, ya, tidak ada dengan angka-angka tertentu, tidak, tapi dilipat gandakan dengan sangat luar biasa. Amma baqiyatul a'mal fa innaha laha hisab, sedangkan amal-amal yang lain ada perhitungannya. Asyatu adhafin sab'atu dha'fin aktsar aw aqal, ya, 10 kali lipat, 700 kali lipat, lebih ataupun kurang. Itu kalau amal-amal yang lainnya. Amma siyam fa innahu la hadda li tad'ifihi, sedangkan puasa tidak ada batasan untuk pelipat gandaannya. Wa hadza liman hafiza siyamahu minal mu'athirati wal muqaddirat, tapi ini bagi orang yang menjaga puasanya dari al-mu'athirat, hal-hal yang mempengaruhi kualitas puasa seseorang, wal muqaddirat, hal-hal yang mengaruhi ibadah puasanya, ya. Wa tahtasabal ajra minallah subhanahu wa ta'ala, dan dia mengharapkan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang berpuasa, ya, pada hari kiamat dia akan diberikan pahalanya dalam, ya, bentuk yang sangat besar, ya. Dia tidak seperti amal-amal yang lain. Kalau amal-amal yang lain itu pelipat gandaannya tertentu, ya, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kurang dari itu atau lebih dari itu. Sementara puasa tidak ada, ya, batasan untuk pelipat gandaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu berlaku bagi orang-orang yang senantiasa menjaga puasanya dari hal-hal yang merusak, dari hal-hal yang mengurangi
pahala ibadah puasanya, dan juga dia berpuasa semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika ma jaa fil ayatil karimah, demikian pula apa yang datang dalam ayat yang mulia. Kata Allah, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah dan minumlah kalian dengan nyaman dengan sebab amal-amal yang telah kalian lakukan pada hari-hari yang telah berlalu. Qila innaha nazalat fis shaimin, dikatakan bahawa ayat ini turun mengenai orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat disuruh makan, disuruh minum dengan sepuasnya, ya, dengan sebab puasa mereka yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Ya, qila innaha nazalat fis shaimin, dikatakan ayat ini turun terkait dengan orang-orang yang berpuasa, allazina mana'u anfusahum fid dunya min malazzatiha, yaitu orang-orang yang menahan diri mereka selama di dunia, min malazzatiha, dari kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia ini, bisyami, dengan puasa, ya. Dia menahan dirinya dari memakan makanan yang enak, dari meminum minuman yang segar, yang sejuk, yang enak di tenggorokan ketika mereka hidup di dunia. Mereka berpuasa. Sehingga di akhirat mereka dipersilahkan makan dan minum sepuasnya dari hidangan dan minuman di surga. Wasabaru ala zalika, mereka bersabar, ya, mengerjakan puasa tersebut. Fi yaumil qiyamati yuqalu lahum, maka pada hari kiamat dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum, yakni qaddamtum fil ayyamil khaliyah, yakni asyam allazi sumtumuhu fid dunya. Ya, makanlah dan minumlah dengan penuh rasa nyaman, ya, dengan sebab apa yang kalian telah lakukan fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang telah berlalu. Apa yang telah lakukan pada hari-hari yang telah berlalu, yakni puasa yang telah kalian kerjakan selama kalian di dunia. Wa mana'tum anfusakum minal akli wasyurbi, kalian yang mencegah diri kalian dari makan dan minum, menahan diri kalian, dan kalian menahan diri kalian dari makan dan minum. Fa yuqalu lahum al'anu kulu washrabu hani'a, lalu dikatakan kepada mereka, selanjutnya dikatakan kepada mereka di hari kiamat, sekarang makanlah dan minumlah dengan penuh rasa nyaman. Li'annal jazaa'a min jinsil amal, karena balasan itu tergantung dengan perbuatan. Falamma mana'u anfusahum fid dunya min syahawatiha, ketika mereka menahan diri mereka selama di dunia dari hal-hal yang disenanginya, wasabaru 'alal ju'i wal atash ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala, dan mereka bersabar di atas rasa lapar dan haus sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, awadahumullahu yaumal qiyamati, maka Allah ganti mereka pada hari kiamat. Faqala lahum, maka Allah berfirman kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum, makanlah dan minumlah dengan penuh rasa nyaman dengan sebab-sebab amal yang telah kalian lakukan, yakni bisababi ma qaddamtum, yakni dengan sebab apa yang kalian telah lakukan, ya, fil ayyamil khaliyah, pada al-ayyamul khaliyah, yakni al-ayyamul madiyah. Al-ayyam al-madiyah itu hari-hari yang telah berlalu. Ayyamad dunya, hari-hari di dunia. Wa hadza khasun bis-shaimin, dan ini khusus untuk orang yang berpuasa. Ya'kuluna wa yashrabun wan nasu fil mahsyari fil ju'i wal atash wad-dhiqi wad-danki. Mereka, ya, makan dan minum, orang-orang yang berpuasa di akhirat nanti di mahsyar, mereka akan makan dan minum, sedangkan orang di mahsyar tersebut dalam keadaan lapar dan haus, dalam kesusahan dan kesempitan. Wahum ya'kulun ala mawaidihim wa yashrabun, sedangkan orang-orang yang berpuasa mereka makan dan minum di atas meja makan mereka. Qulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Jadi keistimewaan yang lain bagi orang-orang yang berpuasa adalah ketika di hari kiamat mereka akan dipersilahkan makan dan minum dengan sepuasnya dengan sebab apa yang telah mereka lakukan di dunia, yaitu berpuasa, ya. Mereka menahan diri dari rasa lapar, rasa haus di dunia ini. Mereka berpuasa, ya, sebaik mungkin, sebanyak mungkin ketika mereka di dunia, ya. Nah, karena mereka sudah, ya, berusaha berpuasa sebaik mungkin di dunia, maka Allah berikan mereka ganjaran yang setimpal. Apa ganjarannya? Yaitu ketika manusia dalam kesempitan dan kesulitan, kesusahan, kelaparan, kehausan di padang mahsyar, Allah persilahkan mereka untuk makan dan minum sepuasnya di atas meja makan mereka. Ya, ini adalah keutamaan yang besar bagi orang-orang yang berpuasa. Allah persilahkan mereka makan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah kalian dalam keadaan sepuas-puasnya dengan sebab apa yang telah kalian persembahkan dari amal yang salih, yaitu berpuasa pada hari-hari yang telah berlalu, yaitu pada saat di dunia. Kata Syekh selanjutnya, fahaza fihi fadlu siyam, maka di sini terdapat keutamaan yang berpuasa. Wa fadlu shaimin, dan keutamaan orang-orang yang berpuasa. Wa annahum yamtazuna yaumal qiyamah ala ghairihim bihazil bisyarah, dan mereka berbeda dan istimewa pada hari kiamat dari orang lain
dengan kabar gembira ini. Kama anal muhajira fi sabilillahi allazi kharaja min baladihi wa taraka amwalahu wa auladahu lillahi azza wa jalla farram bidinihi yu'awwiduhu Allahu baladan ahsana min baladihi fid dunya. Sebagaimana orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, yang keluar dari negerinya dan meninggalkan harta bendanya dan anak-anaknya semata-mata karena Allah azza wa jalla, farram bidinihi, untuk menyelamatkan agamanya, Allah akan menggantinya dengan negeri yang lebih baik daripada negerinya di dunia, ya. Dan Allah wa yu'awwiduhu Allahu manzilan ahsana min manzilihi, dan Allah akan menggantinya dengan rumah yang lebih baik dari rumahnya, ya. Di mana Allah ganti? Fil jannati, di surga, ya. Ini ada perbandingan yang lainnya. Seperti orang-orang yang berhijrah jalan Allah SWT, dia keluar dari negerinya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan harta anak-anaknya demi menyelamatkan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, ganti, ya, negeri yang ia tinggalkan itu dengan negeri yang lebih baik, itu di dunia. Kemudian Allah ganti tempatnya nanti di surga dengan tempatnya yang lebih baik lagi ketika di dunia, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah, ya, dan orang-orang yang berhijrah ya, fillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, min ba'di ma zulimu, setelah mereka dizalimi, di negeri tempat tinggal mereka, ya, di negeri tempat tinggal mereka. Kemudian lanubawi annahum fid dunya hasanah, maka kami sediakan bagi mereka di dunia kebaikan, ya. Maka kami sediakan bagi mereka di dunia ini kebaikan, yakni Allah SWT ganti negeri mereka dengan negeri yang lebih baik, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala ajrul akhirati akbar, dan pahala akhirat itu lebih besar. Wala ajrul akhirati akbar, yakni pahala yang akan mereka peroleh di akhirat nanti lebih besar daripada ganjaran di dunia yang mereka telah peroleh. Di dunia mereka Allah ganti negerinya dengan negeri yang lebih baik, ya. Lihat Rasulullah SAW, ya, para, ya, sahabat juga. Lihat Nabi dan para sahabat, mereka meninggalkan Makkah, negeri mereka sendiri, mereka hijrah ke Madinah, dan Allah ganti negeri mereka dengan negeri yang lebih baik saat itu, ya, yaitu Madinah. Kemudian apa? Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahuinya. Surat An-Nahl ayat 41, ya. Jadi kata Allah SWT, orang-orang yang, ya, meninggalkan tanah air mereka, keluarga, kerabat, harta benda, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan hijrah di negerinya, setelah mereka dizalimi, setelah mereka disiksa karena agama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menyiapkan tempat yang lebih bagus bagi mereka di dunia ini. Ibnu Abbas mengatakan tempat yang lebih bagus bagi mereka di dunia ini yakni Madinah, ya. Mujahid mengatakan bahwa tempat yang lebih bagus itu adalah rezeki yang baik daripada yang mereka peroleh di negeri mereka. Kemudian mereka, ya, setelah berhijrah, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka, ya, kesanggupan untuk menaklukkan negeri-negeri yang lain, ya. Sebagaimana yang kita lihat dengan para sahabat, mereka diusir dari Makkah oleh kufar Quraisy, kemudian mereka berpindah hijrah ke Madinah, dan dari Madinah mereka bisa menaklukkan negeri-negeri yang lain, semuanya dengan karunia Allah SWT. Tapi ingat, wala ajrul akhirati akbar, pahala yang Allah sediakan di akhirat lebih besar, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'ah, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku itu sangat luas, ya. Ya, sesungguhnya bumiku itu sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadza tawjihun lil hijrah, kata Syekh, ini adalah arah untuk hijrah. Ya, bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bumiku itu luas. Jika seseorang di negerinya tidak bisa mengerjakan agamanya dengan leluasa, maka didorong untuk hijrah, ya. Kata Allah, ya ibadi,
wahai hamba-hambaku allazina amanu, yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku itu luas ya. Ini adalah dorong untuk hijrah. Ketika memang tidak ada lagi ya kemudahan sama sekali untuk beribadah sebuah tempat ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'ah, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, fa iyaya fa'budun, maka ya beribadahlah kalian hanya kepadaku. Ya. Kemudian kata Allah selanjutnya, kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un, setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kalian kepada kami dikembalikan semuanya. Wallazina amanu wa amilus salihat lanubawi'annahum minal jannati ghurafa, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami sediakan bagi mereka ya tempat tinggal ya di surga, yaitu berupa apa, rumah-rumah atau tempat-tempat yang sangat indah, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ni'ma ajrul amilin, itu adalah sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Rabb mereka. Lihat di sini ya, Allah Subhanahu wa taala mendorong hambanya yang beriman untuk hijrah dari negeri mereka ke negeri yang lain, yang di situ mereka mendapatkan kebebasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi Allah itu luas ya. Jika kalian tidak bisa beribadah di suatu tempat, pindah ke tempat yang lain. Kemudian kata Allah, semuanya akan merasakan kematian dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Kemudian kata Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kami sediakan di surga bagi mereka ya tempat-tempat yang sangat indah, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai ya. Ya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, sungai-sungai seperti dalam ayat yang lain kata Allah, sungai dari khamar, sungai dari madu ya, dan sebagainya. Kemudian mereka bukan tinggal sebentar dalam tempat-tempat tersebut, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang bersabar ya. Yakni tempat-tempat di surga tersebut, ghuraf, yaitu tempat-tempat di surga, itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bersabar ya, bersabar di atas keimanan, bersabar untuk hijrah, bersabar di atas ketaatan ya, dan juga untuk orang-orang yang bertawakal, yakni bertawakal kepada Allah SWT dalam setiap keadaan mereka ya, dalam urusan dunia dan urusan agama. Kata Syekh, lamma taraku manazilahum wa diyarahum wa amwalahum wa auladahum wa farru wa hajaru fi sabilillah, ketika mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, negeri mereka, harta benda mereka, dan anak-anak mereka, dan mereka ya farru, melarikan diri, wa hajaru fi sabilillah, dan berhijrah jalan Allah, awadahumullahu manazila aliyah, maka Allah ganti mereka dengan tempat-tempat yang tinggi di surga. Awadahum fid dunya bi baladin khairin min baladihim, Allah ganti mereka ketika di dunia dengan negeri yang lebih baik dari negeri mereka sendiri. Kama hasala lil muhajirin, sebagaimana yang terjadi ya pada kaum muhajirin bersama Rasulullah SAW. Anna Allah awadahum bi taibatat taibah, bahwa Allah mengganti mereka dengan Taibah. Taibah itu Madinah ya. Mereka ya meninggalkan negeri mereka ya, kampung mereka, harta benda mereka, anak mereka, dan mereka berhijrah jalan Allah SWT karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, ingat nih, karena Allah SWT. Lalu Allah ganti ya mereka dengan dengan ganti yang terbaik di dunia dan di akhirat. Di akhirat ini tadi ganjarannya adalah tempat-tempat yang tinggi di surga, tempat-tempat yang sangat indah di surga. Di akhirat Allah ganti negeri yang mereka tinggalkan itu dengan negeri yang lebih baik. Sebagaimana kaum muhajirin ya, Allah ganti negeri mereka Makkah yang mereka tinggalkan karena kezaliman penduduknya, Allah ganti mereka dengan negeri yang lebih baik, itu apa? Taibah ya, Taibatut Taibah, yaitu Madinah. Ya tabawwa'una fiha manazil wasi'ah, mereka di sana memiliki rumah-rumah yang luas. Wa ya'manuna fiha ala dinihim, mereka aman menjalankan agama mereka ya. Wa yashabuna fiha nabiyahum Muhammadan SAW, mereka bersahabat bergaul dengan nabi mereka Muhammad SAW dengan aman di sana. Wa fil akhirati kan a'addallahu lahumul manazila 'aliyah fi jannatin na'im, dan di akhirat telah Allah siapkan bagi mereka tempat-tempat yang tinggi di jannatin na'im. Fadalla ala anna man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minha,
maka ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, orang yang berpuasa dia meninggalkan makan, minum dan sesuatu yang disenangi oleh dirinya, ya, ketika dia berpuasa, Allah ganti dengan yang lebih baik, yaitu Allah persilahkan mereka makan dan minum dengan sepuasnya ketika orang-orang sedang kelaparan. Orang yang meninggalkan negerinya, ya, tanah air yang dia cintai, harta bendanya, anaknya, orang tuanya, kemudian dia berhijrah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti mereka dengan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka akan dapatkan tempat yang lebih bagus daripada kampung mereka sendiri yang mereka tinggalkan. Kemudian di akhirat Allah ganti mereka dengan tempat-tempat yang indah di dalam surga Jannatul Naimnya. Makanya ada kaidah apa? Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah semata-mata, pasti Allah gantian dengan yang lebih baiknya. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan kesanggupan untuk